Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Senang sekali saya Tania menemui Bapak Ibu sekalian pada hari ini 15 Maret ditemani oleh saya Romo Oris OCD di acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Pater Oris. Selamat pagi. Apa kabar nih? Ini pertama kali saya bertemu dengan Pater Oris nih. Mungkin Iya. Pater bisa memperkenalkan diri dengan mungkin juga buat teman-teman yang hadirin yang hari ini menyaksikan Oke hari ini. Oke, saya Pater Oris OCD, bertugas di Karangasem dan Klungkung. Oh, jadi di Bali udah lama belum Pater di? Saya berada di Karangasem kurang lebih 2 tahun lah. Wah, sudah lumayan ya lumayan, Pater ya. Lama, ya. Selamat datang di acara Oke Terima hari kasih ini, ya. Hari ini 15 Maret kita akan Pater nih akan membahas tentang seorang santa dari Prancis ya Pater ya. Jadi ini tentang Santa Luisa de Marillac. Mungkin Pater bisa menceritakan bagaimana sih asal dan kehidupan mula dari sebelum menjadi santa nih. Menurut kisah kehidupan dari Santa Luisa de Marillac, di situ beliau dikatakan bahwa beliau itu lahir pada tanggal 12 Agustus 1591 di dekat Lemeux, Picardie, Prancis. Jadi ibunya meninggal ketika ia baru berusia 3 tahun. Ya, ayahnya menikah lagi dengan seorang janda dengan memiliki 4 orang anak. Dalam situasi seperti itu, ia dimasukkan ke dalam asrama dengan pengharapan supaya bisa memperoleh pendidikan yang lebih baik ya. Lalu pada usia 22 tahun, ia mengalami perjumpaan dengan seorang pemuda keturunan bangsawan yang bernama Antonius Legras, sekretaris istana Ratu Prancis. Jadi kedua ini dianugerahi Tuhan seorang anak laki-laki, lalu mereka memberi nama Michael. Sebagai ibu rumah tangga, tentu saja Santa Luisa ini mengalami jatuh bangun di dalam kehidupannya. Meskipun demikian, ia selalu berjuang, berusaha untuk menjadi seorang ibu yang baik. Nah, di saat Luisa saat itu pergumulan ya jatuh bangun seperti yang tadi Romo bilang dengan kehidupan keluarga. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Karena dari kisah ini kan kita menyadari bahwa Luisa ini menyadari bahwa ada perasaan kemerosotan iman ya Pater ya. Jadi apa nih yang dilakukan Luisa ini sehingga kok akhirnya bisa menjadi orang kudus? Ya. Ketika Santa Luisa mengalami kemerosotan di dalam kehidupan iman, beliau berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, dengan rajin berdoa dan juga melakukan karya amal bakti. Dengan satu pemahaman bahwa Tuhan itu hadir di dalam diri orang-orang yang kecil dan yang sederhana, dan melalui kehidupan doa di situ Santa Luisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang beliau lakukan sehingga dia mengalami pertumbuhan, perkembangan di dalam kehidupan rohaninya. Juga dikatakan bahwa dia mengalami perjumpaan dengan Santo Fransiskus dari Sales. Dalam penglihatan itu, dia mengungkapkan bahwa banyak sekali suster-suster yang keluar masuk biara. Dan penglihatan itu menjadi kenyataan, di mana ketika suaminya meninggal, lalu dia memutuskan untuk menjadi seorang biarawati. Ya. Sebelum mengambil keputusan menjadi seorang biarawati, Santa Luisa ini juga mengalami perjumpaan dengan Santo Vincentius a Paulo. Jadi kita tahu Santo Vincentius a Paulo itu adalah seorang kudus yang memiliki komitmen dan dedikasi yang begitu tinggi
kepada orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar, yang terlupakan di dalam masyarakat. Jadi dengan semangat yang dimiliki oleh Santo Vincentius A. Paulo ini, memberikan inspirasi, motivasi tersendiri kepada Santa Luisa untuk melayani orang-orang kecil, orang-orang yang terlupakan di dalam masyarakat. Jadi dengan satu pemahaman bahwa Tuhan ada, hadir di dalam diri orang-orang seperti itu. Jadi kalau dari cerita Romo ini saya jadi agak tergugah karena ini pasti ada penyelenggaraan ilahi ya Romo. Jadi dengan perjumpaan mulai dari tadi Franciscus dari Sales lalu dengan Vincentius A. Paulo, sehingga ini yang membawa akhirnya mungkin membentuk tarekat yang baru ya Romo ya. Jadi ini dengan tarekat Putri-Putri Kasih. Mungkin Romo bisa cerita sedikit tentang tarekat Putri-Putri Kasih ini. Oke. Tarekat Putri-Putri Kasih yang didirikan oleh Santa Luisa itu mereka memiliki karisma khusus, terutama di dalam pelayanan terhadap orang-orang kecil, orang-orang yang sederhana. Jadi orang-orang yang kecil, orang yang sederhana, yang tidak pernah dijama atau disentuh oleh sesamanya, disitulah mereka dipanggil, diutus untuk memberikan pelayanan kepada mereka. Jadi putri-putri kasih ini memiliki spiritualitas yang sama dengan Santo Vincentius dari Paula. Jadi mereka ada di Indonesia, khususnya di Keuskupan Surabaya, dan mereka memiliki banyak sekali karya pelayanan atau karya kerasulan untuk dan demi kebaikan semua orang. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau misalnya sekarang kita mengagumi nih Santa Luisa, kalau kita ingin berziarah nih, Pater, ini kita kemana nih, Pater? Oh ya, kalau kita mau berziarah, ya paling kurang kita kembali ke rumah induknya yang ada di Prancis. Di situ selain berziarah secara rohani, kita juga mau menimba semangat atau spiritualitas yang diwariskan oleh Santa Luisa ini kepada para pengikutnya, pada suster-suster, putri-putri kasih. Bukan hanya kepada mereka saja, tetapi kita juga bisa mewujud nyatakannya itu di dalam kehidupan kita setiap hari sebagai pengikut Kristus. Karena kita juga dipanggil, diutus untuk melayani orang-orang yang kecil, yang sederhana, yang terlupakan di dalam masyarakat, seperti yang telah dilakukan oleh Santa Luisa. Wah, luar biasa sekali nih karya Santa Luisa ini, khususnya untuk melayani orang-orang kecil. Jadi tidak juga mengherankan kalau gereja juga memutuskan bahwa Santa Luisa ini sebagai pelindung para pekerja sosial Kristen. Iya, ya. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih atas sharingnya, Pater Oris. Ini luar biasa. Ini pertama kali saya mendengar tentang Santa Luisa de Marillac, dan ini ceritanya ini sangat menginspirasi tentunya. Sebelum kita akhiri, Pater Oris, saya mohon Pater berkenan untuk memimpin doa dan memberkati kita semua. Silahkan, Pater. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas rahmat anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami sebagai pengikut Putramu. Kami menyadari bahwa kehadiran kami di dalam dan di tengah dunia ini bukan untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk melayani sesama kami yang mengalami kesusahan di dalam kehidupannya. Semoga semangat dan teladan Santa Luisa memberikan motivasi tersendiri terhadap kami untuk menjamah, menyentuh, dan mencari orang-orang yang hilang di dalam kehidupannya, agar mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang berharkat dan bermartabat di mata Tuhan dan juga sesama kami.
dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Santa Luisa, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo atas sharingnya pada hari ini, termasuk juga dengan berkatnya juga. Terima kasih. Baik Opa Oma, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, semoga berkat keteladanan Santa Luisa de Marillac kita dapat semakin peka untuk membantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Sampai jumpa di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini berikutnya. Hari